Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dwi Retnawati, mahasiswi Universitas Terbuka Surabaya. Kali ini saya akan mempraktikkan praktikum IPA tentang simbiosis. Nah, simbiosis di sini yang akan saya jelaskan diantaranya ada yang pertama adalah simbiosis komensalisme, berikutnya adalah simbiosis parasitisme, dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis komensalisme merupakan sebuah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup akan merasa diuntungkan sementara satu makhluk hidup yang lain tidak akan merasakan pengaruhnya, tidak merasa untung ataupun tidak dirugikan. Nah, sedangkan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu makhluk hidup merasakan keuntungan sementara satu makhluk hidup yang lain merasakan kerugian. Dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang kedua-duanya makhluk hidup ini akan merasakan keuntungan. Nah, bahan-bahan praktik yang saya gunakan tentunya adalah bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan. Di antaranya seperti ada tanaman naga, ada bambu, kemudian ada belalang, ada juga tanaman angsana, ada juga bunga-bunga dan juga makhluk lain seperti kupu-kupu. Nah, kali ini saya akan menunjukkan tentang hubungan antara dua makhluk hidup yakni anggrek menjangan dengan tanaman inang yakni pohon angsana. Nah, di sini simbiosis terjadi adalah simbiosis komensalisme. Anggrek menjangan ini mendapatkan keuntungan sebagai tanaman yang bisa mendapatkan tempat hidup untuk menempel pada tanaman angsana. Sementara angsana di sini memiliki sifat yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Pada tanaman ini juga di sini ada hubungan antara dua makhluk hidup yakni tanaman buah naga dengan pohon angsana sebagai tanaman inang. Di sini simbiosis yang terjadi adalah simbiosis komensalisme di mana tanaman buah naga ini hanya bersifat menempel numpang hidup pada tanaman inang angsana. Sementara tanaman angsana sendiri itu tidak tidak menerima kerugian ataupun keuntungan. Nah, berikut ini juga ada contoh simbiosis parasitisme di mana dua makhluk hidup antara tanaman jagung yang dirugikan oleh tanaman perdu yang merambat. Nah, ini rumput perdu yang merambat di mana rumput perdu ini akan menghisap sebagian nutrisi yang ada pada tanaman jagung. Sehingga saat dia untung, ada tanaman jagung yang dirugikan di mana nutrisi yang sudah dihisap oleh tanaman perdu yang menjalar tadi dapat menghambat pertumbuhan jagung sehingga demikian jagung tumbuh dengan tidak sempurna. Nah, inilah contoh dari simbiosis parasitisme. Kali ini ada hubungan antara dua makhluk hidup yang disebut dengan simbiosis parasitisme, di mana di sini ada makhluk hidup yang bernama belalang dan tanaman bambu. Belalang ini akan mendapatkan keuntungan dari menghisap sari-sari makanan atau nutrisi yang ada pada tanaman bambu. Sementara bambu sendiri mengalami kerugian karena nutrisinya sudah dihisap oleh belalang. Kembali lagi, simbiosis yang terjadi adalah simbiosis parasitisme. Oke, pada kali ini adalah hubungan dua makhluk hidup antara pohon mangga dengan benalu, di mana simbiosis yang terjadi adalah simbiosis parasitisme. Tampak di sini ada tanaman benalu yang bersifat berkompetisi atau justru untung karena benalu tersebut menghisap nutrisi yang seharusnya untuk tanaman mangga. Dan tanaman mangga ini justru akan mengalami, nah ini benalunya akan mengalami kerugian karena nutrisi yang seharusnya untuk pertumbuhan tanaman mangga itu sudah diserap oleh benalu sehingga produksi tanaman mangga akan menurun. Nah, di sini terjadi hubungan dua makhluk hidup antara tanaman jagung dengan tanaman pengganggu yakni gulma atau rumput pengganggu. Nah, seperti ini rumput pengganggunya. Ya. Nah, di sini
gulma akan mendapatkan keuntungan dengan cara berkompetisi untuk menyerap nutrisi yang seharusnya akan diserap oleh jagung, jadi diserap oleh gulma, sehingga gulma akan semakin tambah subur. Nah, sedangkan tanaman jagung justru akan mengalami kerugian karena nutrisi yang seharusnya untuk tanaman jagung ini sudah diserap oleh gulma, maka nutrisi tanaman jagung akan semakin sedikit dan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan atau perkembangan dan produksi hasil tanaman jagung itu sendiri. Jadi, simbiosis terjadi di sini adalah simbiosis parasitisme, yakni gulma untung sementara jagung mengalami kerugian. Yang merupakan salah satu contoh simbiosis mutualisme, yakni hubungan antara dua makhluk hidup, antara kupu-kupu dengan bunga, di mana keduanya saling menguntungkan. Kupu-kupu untung karena mendapatkan menghisap nektar dari bunga, sementara bunga merasa untung karena dapat diserbukan melalui bantuan kupu-kupu. Demikian tadi praktek simbiosis yang sudah saya lakukan real di lapangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.